Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Di sini udah jam 10 ya, jam 11 kurang 10 menit di eh, daerah Rio, Kampar ya. Oke, di sini udah ada tren sedang turun ya, tren turun ya. Di sini ada support ya. Kita lihat, kita tunggu apakah support ini di breakout. Oke, tapi di bawah juga ada support lagi ya. Saya open posisi sell ya. Jadi ini trennya turun. Di sini ada support ya, tapi udah di breakout oleh candle ini ya. Dan di sini juga ada support ya, ada support. Kalau kita lihat belum di breakout ya, belum di breakout, tapi saya coba untuk sell karena di sini dia udah breakout daripada support ini ya, candle yang merah ini ya. Oke, kita tunggu. Oke, sekarang support yang ini udah di breakoutnya ya. Oke, udah di breakoutnya, ini juga di breakout yang atas ya, udah di breakoutnya. Oke, udah ada dorongan ke bawah ya, ke atas ya, karena di sini ada support juga ya. Ini ada support. Oke, profit teman-teman. Di sini ada support. Jadi buat teman-teman ya, saya bukannya saya ngasih apa ya, sok pinter ya, tapi selama saya belajar ternyata support, resisten, dan tren itu sangat berperan utama ya. Artinya tren ya adalah pendukung utama. Terus yang kedua adalah support dan resisten, ya kan. Jadi tren itu turun, selama support ini belum di breakout, dia tetap akan naik ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Dan ada resisten, selama resisten ini belum di breakout, dia nggak bakalan akan naik ya, pasti akan turun. Gitu juga, sama juga dengan tren turun. Selama tren turun, supportnya belum di breakout, dia akan naik lagi, ya kan. Jadi kita harus sering-sering belajar melihat market ya, karena kalau kita kepengen bisa itu harus sering belajar melihat market. Gak masalah demo itu lama buat kita ya, tapi kita jadi lebih tahu ya. Oke ya teman-teman ya. Tadi saya di sini open posisi sell ya, profit ya, hampir saja ya kena ya, karena saya mengandalkan dari candle ini. Ya udah breakout daripada candle support ini ya kan. Tapi di sini ada support, ternyata supportnya ini sangat berperan besar ya, membuat dia candle ini menjadi naik ya, atau ada dorongan ya. Support ini membuat candle ini setelah turun dia dinaik ya, jadi tercipta sebuah sumbu ya. Jadi artinya support ini kuat ya, begitu juga resisten. Oke, ini resisten ya kan, ini resisten. Candle ini sempat naik yang hijau ini, tapi di sini ada resisten. Sempat dia hampir nyentuh, dia turun lagi karena juga trennya mengarah ke bawah gitu ya, kekuatan tren ke bawah. Jadi kita jangan berharap dengan candle yang terjadi ini membawa arah harga terus kita berposisi baik, itu jangan. Jadi yang utama itu setelah saya pelajari ya, setelah saya pelajari dengan otodidak ya, untuk belajar sendiri dan sering memperhatikan atau sering buka market, sering belajar. Yang pertama itu adalah tren ya.
terutama tren. Yang kedua itu adalah support dan resisten ya. Terus yang ini pokoknya yang peran utama ini peran sebagai peran utama. Kalau banyak PDF yang mengatakan candlestick ya, oke lah. Bagi saya yang ketiga ini adalah candlestick ya. Candlestick ini adalah sebagai toppingnya tren sama NSR gitu loh. Kita buktikan ya dari sini. Kita gambarkan. Ini kan candle, kalau di PDF ini membawa arah harga naik ya kan, ya. Kita kan udah seneng. Ini udah ada penolakan ya dari support ya. Nah, di sini langsung naik ya, membreakot 1 2 candlestick ya. Nah, 2 candlestick artinya kan ini membawa arah harga naik. Di sini teman-teman langsung open posisi buy 3 menit. Tapi teman-teman tidak serta-merta belajar support dan resisten atau memperdalam support dan resistennya. Kita perhatikan di sini, trennya lagi turun. Di sini ada resisten. Belum dia cepat nyentuh, dia udah turun lagi ya kan. Ditolak lagi ke resisten. Karena trennya cenderung dia turun. Jadi tren itu adalah pendukung utama. Yang kedua adalah support dan resisten, ya kan, resisten. Jadi yang ketiga itu candlestick itu adalah sebagai toppingnya support dan resistennya gitu loh. Support dan resistennya adalah toppingnya. Jadi peran utama itu tren ya, SNR ya kan, itu yang peran utama. Sedangkan sumbu adalah topping. Kalau di PDF kan candle hijau kayak gini di area support, dia mengarah ke atas ya. Tapi teman-teman harus lebih jeli lagi lah, berpikir panjang lagi, trennya itu kemana gitu. Jadi selama ini belum ada yang jelaskan kayak gini lah. Selama saya kenal trading, banyak YouTube yang saya lihat yang jelaskan kayak seperti saya ini jarang ya. Model seperti saya ini jarang. Biasanya dia menjelaskan tahu tren, tahu support, tapi nggak menjelaskan gitu loh. Kenapa kok jadi turun? Sedang ini candlestick yang membawa arah harga naik. Di PDF itu membawa arah harga naik. Kenapa kok dia malah turun gitu loh? Jadi jarang yang channel-channel lain menjelaskan seperti saya ya. Makanya saya mencoba untuk menjelaskan walaupun saya masih di demo, karena demo itu bagi saya itu cukup bermanfaat ya, kalau untuk menunjang kedepannya kita bisa trading ya. Jadi jangan terburu-buru dengan iming-iming trading itu bisa jadi kaya, jangan ya. Resikonya cukup besar teman-teman kalau kita nggak belajar. Saya sendiri pun udah ngalami ya, walaupun saya tidak banyak lossnya ya, masih di bawah kepala 10 ya, jadi sebelum saya terlanjur lebih jauh ya dengan loss dolnya, saya lebih cenderung belajar dulu ya, fokus nggak apa-apa saya belajar sampai 4 tahun atau 5 tahun nggak masalah, yang penting saya bisa gitu loh, bisa bekerja di trading ini dengan konsisten gitu loh. Jadi nggak profit sebulan kesananya loss doll modal lagi, itu nggak mau kayak gitu, karena saya udah mengalami kayak gitu. Jadi saya nggak mau, saya mending saya lebih baik tuh belajar dulu konsisten di demo, dan nanti di realnya kita udah terbiasa gitu loh. Jadi intinya kita lanjutkan lagi, kita intinya harus tahu tren ya kan. Kita pertama harus tahu tren,
ya. Yang kedua kita harus tahu SNR-nya, karena ini sangat berperan utama ini. Kalau yang ketiga itu candlestick itu sebagai toppingnya perjalanan market. Ya tadi saya udah jelaskan, ini membawa harga naik di PDF tapi ternyata malah dia turun. Jadi kan yang peran utama kan tren sama SNR gitu loh, sama SNR, tren sama SNR. Buktinya ini ada resisten dia turun, ada resisten dia turun, supportnya di breakout, ya kan, supportnya di breakout gitu kan. Selama support ini belum di breakout ke bawah, artinya dia akan masih ada naik jalan. Tapi kalau udah support ini di breakout, otomatis dia akan turun. Lihat ke belakang, ada nggak support terdekat? Kayak ini kan terdekat ini. Jadi kita harus hati-hati. Seandainya kita mau open posisi sell, nunggu dia benar-benar naik baru kita sell. Karena ini di area support gitu. Begitu juga kalau trennya naik kayak ini. Ya kan? Ini trennya naik. Oke. Ini udah jadi support ya. Ini support sejajar. Breakout daripada resisten, Ini kita tunggu ya turun, baru kita buy gitu caranya. Jadi begitu turun ya, kita ambil titik idealnya. Begitu dia turun, kita udah nggak ragu lagi, karena support ini belum bisa di breakout, ya kan. Lahirnya candle hijau ini bullish engulfing ini kan mengarah ke atas ya kan, membawa arah ke atas. Jadi ini toppingnya tren, toppingnya market, toppingnya perjalanan, toppingnya daripada support dan resisten. Kalau candlestick itu buktinya ini kan membawa arah ke atas, breakout ini, tapi malah dia turun. Coba kalau di sini open posisi buy 1 menit atau 2 menit ya loss. Jadi yang peran utama itu adalah resisten, tren, dan support dan resisten. Jadi kita nunggu, ini istilahnya memberikan tanda gitu loh. Jadi candlestick itu sebagai topping atau sebagai tanda bahwa dia akan segera naik gitu, akan berbalik arah dari turun menjadi naik gitu loh ya. Jadi candlestick ini adalah sebagai topping atau tanda bahwa dia akan segera naik gitu. Jadi nggak serta merta candle ini sudah bullish engulfing terus langsung buy gitu ya 2 menit ya, loss doll. Jadi harus nunggu dulu, dia turun lagi, ambil napas, karena ini body yang ini terlalu power menembus resisten 3 ini ya kan. 1, 2, 3 resisten sekaligus di breakout oleh ini satu candle. Kan napasnya ibarat kita istilahnya ngampak bikin kayu bakar, ngampak satu pohon ya. Sekali ngampak satu pohon sampai tumbang, sampai jadi kayu bakar, nggak mungkin kita akan teruskan lagi satu nimbang satu lagi, kan nggak mungkin. Pasti otomatis kita akan istirahat dulu atau ambil napas, entah minum, entah duduk sebentar, rokok 1 batang gitu. Jadi nggak serta-merta langsung harus naik terus gitu loh, harus mematahkan 2-3 batang rokok itu enggak. Jadi ada napasnya dulu gitu. Ibaratkan begitu ya teman-teman ya. Jadi trading itu harus yang utama tren, yang kedua support dan resisten, yang ketiga itu adalah candlestick. Candlestick itu bukan sebagai acuan atau sebagai dasarnya ya, tapi candlestick adalah sebagai topping atau aba-aba bahwa dia akan segera berbalik arah gitu ya. Jadi yang peran utama adalah support dan resisten tren ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang baru jumpa channel ini, jangan lupa dibantu subscribe-nya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-temanku semua yang masih baru. Jadi bisa
bisa ketemu titik terangnya ya. Mudah-mudahan penjelasan berikutnya nanti masih seperti sama seperti yang kayak gini. Cuman kadang-kadang kita ada line market yang bagus dan uptrend atau downtrend ya. Ada market yang bagus downtrend atau uptrend. Jadi ya semangat terus belajar ya teman-teman ya. Ya bantu channel ini bisa berkembang. Saya bukan menggurui, tapi ayo kita belajar sama dengan channel ini. Nah, kita angkat derajat kita ya. Kita angkat derajat kita, perekonomian rumah tangga kita ya, agar kita nggak terlalu nggak terlalu dihina kali sama orang sekelilingnya ya. Jadi kalau sudah bisa, nanti teman-teman bisa praktekkan pelan-pelan, jangan langsung berangan-angan kepengen sukses, ibaratnya kepengen langsung kaya, enggak ya, tapi pelan-pelan ya, kita belajarnya pun pelan-pelan. Jadi bagi yang baru ya, belajarlah terus, semangat, subscribe channel ini, dukung channel ini, di like ya, di share kepada teman-teman yang sama-sama masih belajar, bahwa ada channel yang bisa memberikan arahan atau motivasi kepada kita ya. Dan di komen ya, kalau memang ada pertanyaan teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Kalau nggak lewat chat ya lewat video ya, biar lebih gamblang, lebih afdol, lebih jelas ya. Juga jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar video selanjutnya teman-teman yang masih baru tidak ketinggalan ya. Dan buat yang sudah subscribe, terima kasih sudah subscribe channel ini. Jangan bosan ya melihat channel ini ya. Untuk sementara penjelasannya masih gacor ya, masih ngawur ya, tapi saya berusaha untuk menjelaskan yang lebih baik lagi ke depannya ya. Jadi bagi yang sudah subscribe, tolong ya dukung saya. Kalau ada kesalahan di dalam saya menjelaskan, tolong bisa di komen ya, di kolom komentar. Apa yang salah saya nanti bisa benerin ya, atau saya dibantu dengan teman-teman yang sudah konsisten. Apa kesalahan saya bisa dibenerin ya, bisa di komen di kolom komentar. Oke, kiranya cukup sekian dulu teman-temanku semua dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman sehat selalu, diberi kemudahan, diberi rezeki yang berlimpah, berkah dan barokah, diberi kesehatan, kebahagiaan, yang sudah berumah tangga, keluarga yang bahagia ya. Bagi yang lajang, mudah-mudahan sukses kedepannya ya. Oke, kiranya cuma segitu aja dulu karena durasinya sudah cukup panjang. Kalau ada kesalahan, kata-kata saya atau penjelasan saya yang kurang jelas atau perkataan saya yang kurang pas, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, sukses selalu. Oke, salam profit.